Harga beras di sejumlah wilayah mengalami kenaikan. Tak hanya harga naik, stok persediaan beras juga terbatas. Harga bahan pokok di daerah-daerah di tanah air mengalami kenaikan. Pemirsa, pedagang dan juga pembeli tentu mengeluhkan kenaikan harga tersebut dan berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Talenta. Nama saya Bung Alicia. Saya Saskia. Nama saya Dela. Saya Nesya. Jadi kita dari mahasiswa Unsika ingin mewawancarai mengenai tugas mata kuliah komunikasi publik. Tugasnya itu mewawancarai berbagai profesi. Sebelumnya boleh diperkenalkan nggak Bapak itu siapa dan profesinya sebagai apa? Pak, atas nama Bapak Asnawi. Saya Tito, Mas Tito. Saya Akas. Profesinya sebagai? Profesinya sebagai petani, ya buruh lah. Sebagai tukang jualan sembako, warung sembako. Saya marbot masjid di sekitaran daerah Adiarsa. Ya, jadi kita mau nanya nih Bu tentang isu kenaikan harga beras yang lagi tinggi. Apakah kenaikan harga beras yang tinggi ini mempengaruhi kondisi ekonomi dan kehidupan Ibu sehari-hari? Kalau buat ibu sih ya nggak begitu pengaruh. Ya soalnya emang dapat bantuan. Bantuan dari pemerintahan? Iya, alhamdulillah. Itu sebulan sekali apa berapa? Sebulan sekali, iya. Kalau dari saya sih cukup lumayan berasa ya, karena kenaikannya cukup signifikan juga. Beras yang saya pakai untuk sehari-hari itu lumayan berasa ya. Jadi untuk kenaikan harga beras ini lumayan berdampak sih untuk perekonomian saya jadinya. Betul sekali, dampaknya sangat mengurangi gitu ya. Seharusnya itu ya jangan terlalu tinggi lah. Memang kalau memang bandar juga sebetulnya kurang resep lah gitu ya, masalah harga terlalu melambung tinggi itu karena konsumen itu pada ngeluh. Ya terpengaruh sih, harga beras naik itu kan ya lumayan juga. Iya, saya lumayan naik banget harganya ya. Yang tadinya harganya 14.000, sekarang 17.000. Jadi lumayan mempengaruhi ya? Ya sedikit pengaruhi, apalagi ini bulan puasa kan. Ya jualannya agak mengurangi, jadi buat belinya jadi ininya kurang lah. Jadi ngurangi juga ngaruh. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kenaikan harga beras belakangan ini? Kalau untuk kenaikan beras kan dari dulu juga kadang suka naik, tapi ntar turun lagi. Untuk sekarang karena kenaikannya cukup signifikan, jadi agak disayangkan ya, jadinya rakyat-rakyat yang ekonominya menengah ke bawah mungkin jadinya masa dipersulit ya. Gimana ya, kayaknya membebankan lah gitu ya. Biasa emang belum pernah sih selama ini sampai di level 12.000, 13.000 gitu. Paling tinggi 9.000. Ya jadi minus lah. Makanya ya suku-suku dituruni lagi, stabilin lagi, jangan usah mahal-mahal lah biar masyarakat. Iya, tidak terbebani. Seharusnya pemerintah itu bisa mengatasi bagaimana cara jalan keluarnya agar masyarakat yang serendah ini ya, bagi orang-orang miskin ini jangan terlalu gitu kan, sedangkan pencarian sehari ini tidak ada. Kalau menurut Bapak, respon apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap kenaikan harga beras saat ini? Responnya ya gitu, harus ada pasar murah lah, dikendalikan pasar murah buat masyarakat yang nggak bisa beli beras bisa jadi beli beras gitu. Oh iya. Nah, seharusnya kan pemerintah turun ke lapangan, dilihat, ditinjau bagaimana keadaan. Sedangkan kan sekarang wilayah-wilayah pertanian itu kan dibangun oleh perumahan, sedangkan kan untuk pertanian itu semakin menyempit. Ya, semoga aja harga beras itu normal-normal lagi aja. Iya ya. Dari petaninya juga ya. Iya. Ya swasembada beras seperti dulu. Kita kan emang Indonesia tuh kan emang impor beras banyak gitu ya. Kenapa sekarang jadi kita kekurangan gitu? Seharusnya pemerintah tahu lah ya caranya untuk menanggulangi kenaikan harga beras ini. Kan kita juga udah nggak sekali dua kali mengalami kenaikan harga beras itu ya. Jadi mungkin jangan sampai berlarut-larut lah untuk kenaikan harga beras ini. Ada nggak sih Pak cara yang Bapak atau mungkin keluarga Bapak lakuin untuk menghadapi masalah yang seperti ini? Ya tidak bisa komplain satu orang sih. Kan beruntung orang banyak gitu. Khusus ibu mah yang nggak ngerti masalah itu ya, paling
gimana ya, kurang begitu paham kalau misalkan cara ininya. Kalau saya karena sebagai rakyat sipil biasa ya, mungkin saya juga kurang tahu ya harus bertindak apa kalau dalam kenaikan harga beras ini. Biasanya saya hanya menunggu sampai pemerintah bisa menurunkan kembali harga beras kembali ke harga normal ya. Caranya paling cari yang atasnya, dari mana kementeriannya, Kementerian Pertanian gitu harus sidak lah, ini sidak itu harus belusukan nurunin harga-harga biar stabil gitu. Kenaikan harga beras ini apakah Bapak tetap menggunakan beras yang dengan harga tinggi atau beralih pada beras yang harganya lebih murah gitu Pak? Kalau ada Bapak bisa beralih ke lebih murah, tapi kualitasnya yang bagus gitu kan. Kalau memang tidak mau, kalau memang nggak ada ya harus bagaimana ya? Itu. Yang biasa dikonsumsi sehari-hari aja nih. Yang biasa Bu? Iya, walaupun ada yang murah, kalau emang nggak kemakan kan sayang. Untuk sekarang karena ya kita kan biasanya punya pilihan beras masing-masing ya, yang udah nyaman gitu, udah enak. Walaupun dengan kenaikan harga beras ini saya tetap memakai beras yang tetap saya pakai sehari-hari sih. Walaupun harganya mahal, Walaupun harganya cukup naik, tapi ya semoga ada jawaban lah dari semua kenaikan harga beras ini. apalagi sekarang mau lebaran kan pasti masak lontong, Iya, betul. masak ketupat. Apalagi kan beras itu kan sumber utama banget. Sumber utama, Indonesia kan harus makan nasi orang. Harus makan nasi. Kalau belum kena nasi belum makan. Belum makan itu loh. Ya beralih ke yang Lebih murah ya? karena juga ya. disesuaikan dan membatasi pengeluaran. Iya ya Pak. Iya, jadi sangat berpengaruh ya. Ya paling biasanya di oplos neng, biasanya yang harga murah sama ini dicampur. Oh, aja. dicampur, ya. Biar ya rasanya bisa inilah. Iya, iya ya. Terima kasih Pak. Siap, atas sama-sama, wawancara. dengan senang hati. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih ya sebelumnya. Maaf mengganggu waktunya. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan.